alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah ikhwati fillah, pada kesempatan ini, kesempatan yang singkat, kita bertemu lagi dalam menjelaskan mengenai ibadah. Kemarin sudah sampai ke bagaimana tujuan kita diciptakan, sampai ke pernyataan dari Imam Hanafi ya, bahwa kita itu diciptakan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tujuannya untuk mengabdi kepadanya ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalil ibadah itu sendiri. Ada yang masih ingat atau masih lupa dalil ibadah? Yakni surah Ad-Dzariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Al-Zariyat ayat 56 nih ya. Catat ya. Supaya ingat. Catatnya di sini juga gitu ya. Gitu. Catat. Nah, oke. Jadi sudah jelas ya dalil tentang ibadah. Terus ibadah itu apa? Ya. Nah, sedikit mungkin 1-2 bait ya kita bahas. Dr. Ibrahim Al-Buraikan punya definisi tentang ibadah, yakni nama yang mencakup segala sesuatu yang diridhoi Allah, dicintainya ya, baik perkataan maupun perbuatan, yang tampak maupun tidak tampak atau tersembunyi, dengan penuh rasa cinta, kepasrahan, dan ketundukan yang sempurna, serta membebaskan diri dari segala hal yang bertentangan dan menyalahinya. Dalam Al-Maqdal Idrosatil Aqidah. Jadi ini adalah definisi ibadah yang umum ya. Jadi semua, mau perkataan, tentunya juga mau ucapan, terus mau itu perbuatan ya, tampak maupun tidak tampak, itu adalah ibadah, dan itu adalah dicintai oleh Allah dan ridhoinya ya, sebagaimana Allah cintai keimanan dan juga cintai yakni senantiasa kebaikan-kebaikan. Jadi seluruh kebaikan itu adalah ibadah, sehingga nantinya tidak cukup kepada ritual saja ya, ritual seperti sholat, zakat, saum, haji itu ya, tidak cukup itu, tapi bagaimana semua kebaikan ya, asal itu adalah dicintai dan diridhoinya, kita ikhlas dan mencontoh Nabi kita nanti syarat ibadah ya gitu. Untuk ibadah itu diterima, itulah ibadah. Maka simpel itu ya, mau dia nampak maupun sembunyi ya, itu juga ibadah. Sedekah sembunyi-sembunyi juga itu ibadah ya. Kebaikan walaupun sembunyi-sembunyi itu ibadah ya. Nah, zahir maupun batin itu ibadah, termasuk juga dalam hati ya. Dengan niat, terus sabar, kesyukuran masuk ke dalam hati ya. Taubat itu juga ibadah. Jadi nuansa ibadah itu sangat luas sekali ya. Jadi kita ya nggak usah nyuruh cukup hanya dengan ritual saja, tapi bagaimana menyempurnakannya ya, menyempurnakan yang namanya seluruh macam ibadah itu ya.
Nah itu. Ya, rasa cinta. Nah, ibadah juga harus dengan rasa cinta, pasrah dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tunduk pada syariatnya dan supaya bebas dari segala yang bertentangan, ya, yang haram, ya, atau menjauhi hal-hal yang bertentangan dengan syariat, gitu ya. Nah itu diantaranya ibadah. Ya. Nah ini definisi ini ya memberikan gambaran buat setiap mukmin bahwa ibadah tidaklah seperti yang dibayangkan oleh orang-orang awam, ya, yang beranggapannya cuman ritual aja gitu ya. Enggak. Ya. Tapi ibadah itu seluruh aspek kehidupannya, kan gitu ya. Jadi ya ternak ibadah ya, seluruh aspek kehidupan kita itu bisa jadi ibadah, gitu ya. Bisa jadi zikir, gitu ya. Bisa jadi istighfar, pengingat, ya gitu. Mencakup kewajiban, ya. Tentunya juga itu adalah ritual, sholat, zakat, siam, haji, gitu ya. Juga termasuk juga zikir, tilawah, doa, istighfar, tasbih, tahlil, takbir, tahmid. Dan juga dalam hal pergaulan, misalnya menunaikan hak-hak hamba Allah, berbakti pada orang tua, menyambung silaturahim, ya, berbuat baik, termasuk pada anak yatim, pada orang miskin, menghormati tamu, menghormati tetangga, memuliakan sesama manusia, memberi makan, ya, pada fakir miskin dan musafir juga diantaranya, mengasihi kaum yang lemah dan menyayangi binatang. Itu semua adalah ibadah. Ya, jadi termasuk juga akhlak tata krama manusia seperti ya kata jujur, amanah, menepati janji dan akhlak-akhlak yang lain. Ya, jadi ibadah itu yang nggak mesti di masjid aja gitu ya. Di masjid zikir berjam-jam, ya, nggak mesti itu ya. Bekerja juga ibadah, kita mencari nafkah itu ibadah. Karena kita punya amanah yang harus dinafkahi, ya, keluarga kita itu ibadah, ya, aktivitas kita ibadah sehari-hari. Oke. Dan juga ibadah juga termasuk diantaranya hal-hal yang kecil, ya, ya seperti gangguan di jalan kita ambil gitu, kita buang ke tempat sampah, itu ibadah, ya, gitu. Hal-hal yang kecil, ya. Kita menolong anak kecil, menolong orang menyeberang jalan, ya, itu adalah ibadah. Jadi luar biasa ibadah itu ya. Jadi setiap orang itu berkesempatan untuk melaksanakan yang namanya ibadah. Ya. Setelah mukmin, ya, ibadahnya seorang mukmin. Paragraf yang terakhir ya hari ini, bagaimana mencakup juga dinamakan akhlak robbaniyah, ya, akhlak kepada Allah, akhlak yang menyangkut dengan Allah, cinta kepada Allah dan Rasulnya, takut kepadanya, taubat, ya, ikhlas, ridho, ya, nah, ridho terhadap takdir, ya, tawakal mengharapkan rahmatnya, takut kepada siksanya, dan muraqabah, selalu merawasi merasa terawasi oleh Allah, ya, itu ya. Nah itu mau di kondisi sendiri maupun keramaian itu adalah ibadah,
Jadi akhlak kepada Allah, ya cinta ya kepada Allah dan Rasulnya. Khauf, roja, ya gitu. Doa banyak sekali ya gitu ya. Ikhlas, taubat dan seterusnya gitu ya. Nah itu ibadah. Juga mencakup dua kewajiban besar yang merupakan benteng dan pengendali dari semua amal di atas. Ya yang tadi diantaranya apa? Yang mencakup dua kewajiban ini amar ma'ruf nahi munkar dan juga jihad adalah ibadah. Jadi luar biasa nih ibadah ini, luas sekali yang namanya ibadah ya. Mungkin itu dulu ya untuk pengertian ibadah nih jam 9 nih ya, mudah-mudahan nanti bisa lebih awal lagi ya, nanti masuk ke mana ibadah dalam pandangan seorang mukmin ya. Terus dahulu walafu minkum walafikum rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar rabbana ulana min azwajina wa dhurriyyatina rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka